Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama senior saya dulu di pondok pesantren di Papua dulu. Saya sudah cukup lama ya nggak ketemu beliau, dan ini baru-baru beberapa lama ini saya berhasil dapat kontaknya. Beliau dulu semester 3 kena musibah, penglihatannya masalah masih dia hilang gitu. Berkaitan dengan saraf, beberapa 7 tahun berobat ya, hampir 7 tahun Dari berobat. 2013 Dari 2013 berobat ke Papua, Sulawesi, dan akhirnya balik lagi ke sini sampai sekarang nih 2020 ya. 2020. Mulai gencar-gencarnya tuh 2013. Iya. Akhir 2013 itu 2013, 2014, 15, 16, 17, Muter-muter kemana 17, 18 itu masih kenceng-kencengnya. biar berobat gitu. Kalau dari 2018 sampai ke sini sekarang itu Mas, sudah mulai kisah ini, kisah titik baliknya sampean untuk tidak menyerah dan terus mau berjuang. Itu ya, kapan? kan memang dari mulai mata normal bisa lihat sampai sekarang ya nggak lihat begini kan ya. Namanya orang kalau pertama itu kan pasti kamu tutup mata begini sebentar saja kan, kalau kamu bayangkan selamanya begitu kan ya. Sulit lah ya, barangkali sulit untuk antara menerima dan bisa nggak ya gitu ya. Bukan, saya kira ini penyakit ini saraf ini saya kira, mungkin berapa bulan berobat itu seminggu, tapi ternyata berobat kemana-mana sampai apa Jawa Tengah, dari mulai Semarang, mulai Jogja, terus ke Jawa Timur sana, sampai ke Papua, sampai ke Sulawesi, ke Banten, ke Jakarta, itu kok rasanya berat sekali. Apa, menguatkan diri lah ya kan. Iya. Jadi seperti itu kan ya. Sekarang saya tinggal di sini yang kamu datangi kan, punya dinas sosial ini. Dinas Sosial Kabupaten Kudus ya. Ya, ini punya provinsi. Oh, provinsi Jawa Tengah, cuma tempatnya di sini. Oh gitu. Ya itu, setelah saya berpikir, saya berobat ke sana kemari, tidak ada perubahan kan gitu. Berarti berarti ada titik jenuh di mana sudah berobat ke sana kemari, kok nggak sembuh-sembuh, kayak sempat ada putus asa berarti. Ya, sampai sekarang sih kalau boleh dibilang, kalau pas ada yang benar-benar meyakinkan dan ada rezeki, masih berangkat gitu. Cuma kan mungkin setengah tahun sekali atau bagaimana gitu. Kalau dulu kan sebulan sekali, seminggu sekali pokoknya berobat. Sekarang saya jauh lebih ikhlas karena dengan begini Sudah bisa lebih menerima berarti. ya, menerima terus move on. Ya artinya kalau ada apa ajakan atau tawaran Berobat berobat yang mungkin pas, terus tidak memberatkan, ya tapi berangkat, ikhtiarkan. ya, ada biaya. Cuma kan itu tadi saya geser pikiran saya gitu. Kalau dulu awal-awal kan pokoknya berobat, ya dulu kan pikirannya teman-teman silakan yang di waktu kuliah kan, Iya. kita pernah sama-sama di Jogja. Teman-teman yang kuliah ya mereka otomatis duluan lah, pikiran saya nanti saya sembuh, Nyusul. habis itu saya susul gitu kan. Ternyata sampai hari ini kan masih seperti ini gitu. Tapi saya percaya Allah itu Punya maksud lain. punya maksud yang lebih baik begitu kan. Gitu. Tidak mungkin kalau dia kasih kita sesuatu yang kita tidak mampu. kuat kan gitu. Akhirnya saya ini harus move on, saya bilang ya, dari ini gitu. Berobat saya kemari, langsung akhirnya bilang saya harus cari
pertama saya cari dulu tempat yang bisa mewadahi saya gitu. Ya seperti ini FSDSN Pendowo ini kan, Iya. tempat itu. Akhirnya saya di sini. Nah, disinilah berkumpulnya teman-teman yang Punya keterbatasan. terbatasan. Ada yang tidak melihat dari lahir, dari kecil. Ada yang seperti saya. Ada yang seperti saya juga. Ada yang ada yang bujang memang gitu, kayak saya gitu. Ada yang duda gitu. Duda rata-rata ditinggal istrinya gitu. Jadi mereka itu rata-rata masuk ke sini dengan keadaan ditinggal keluarganya juga, karena kita saling menguatkan itu kayak gitu. Ya itu bagaimanapun hidup ini jalan, Tetap harus berjalan. harus jalan. Saya harus Tetap berusaha juga ya. menerima kenyataan bahwa hidup saya seperti ini. Memang mungkin Tuhan takdirkan saya itu bisa lihat sampai akhir 2013. Setelah itu saya dititipkan keadaan saya kayak gini kan gitu. Bagaimana saya bisa menghadapi itu? Gitu. Ya sekarang di sini ya itu. Ternyata di sini banyak teman. Terus karena mungkin senasib gitu kan, ya, kita bisa menikmati hari-hari di sini. Diajarin keterampilan massage ya kan, massage memijat lah kalau bahasa teknik pijat gitu. Diajarin ya, nanti lulus ada yang buka lagi pijat gitu, jadi dia bisa buka. Tetap berkarya udah punya keterbatasan. Ya. Pada dasarnya itu tunanetra yang dengan tidak tunanetra hanya penglihatan yang membedakan dari saya. So, kalau untuk pemikiran Normal. insya Allah kita sama Iya. kalau untuk pemikiran. Kalau untuk ditanya tentang pendapat atau apa itu sama ya, tergantung memang bagaimana kita pernah mencari pengetahuan kan gitu. Hanya penglihatan yang membedakan, makanya kita di sini diajarin OM itu orientasi mobilitas gitu, jadi kita bisa berjalan dengan menggunakan tongkat. Karena kan sejak saya di rumah itu rasanya kalau orang baru pertama kali nggak lihat kan malah mengalami kebutaan kan, bagaimana ini masa depan saya gitu, Panik gitu. ternyata teman-teman di sini kan ya udah enjoy aja gitu, bisa jalan kan, jalan-jalan dengan tongkatnya terus menghafalkan jalan-jalan ke warung kemana gitu kan, kita diajari mentalnya apanya gitu. Ini kan clue-nya ada clue-nya pakai pendengaran, penciuman, rasa. Penciuman mungkin kalau kamu jalan sudah bawa gorengan nih, bawa gorengan nih berarti sampai di Pasoleh umpamanya. Stop. Nah, nanti belok kiri atau belok kanan gitu. Terus pendengaran mungkin ada suara las berarti sudah sampai bengkel, berarti sudah sampai sini. Ada lagi yang indera perasa ya. Pulangnya tuh ke arah matahari terbit. Kita lihat panasnya dari mana, panasnya dari arah belakang, kita putarnya kita arah ke sana. Itu Menentukan arah ya. Nah, itu ilmu yang salah satunya yang diajari di sini selain memijat tadi. Saya lebih bersyukur saja ya. Lebih bersyukur dengan hidup ini gitu. Saya merasakan benar-benar hidup saya, benar hidup yang sesungguhnya. Ya, benar hidup yang sesungguhnya. Ya, rencana juga setelah dari sini saya insya Allah ya mungkin mau cari juga tempat-tempat yang pengembangan seperti ini juga, Bisa mengajarkan keterampilan gitu ya. ya keterampilan yang lain juga gitu. Terus melihat dunia kerja kan ada juga. Saya
searching juga di media sosial gitu juga ada juga ternyata teman-teman ada juga teman-teman yang lain yang jumlah kayak peserta didiknya itu dia diajarin skill seperti komputer jadi dia juga bisa masuk di BUMN gitu. Itu ada juga ternyata. Jadi mudah-mudahan hal berita-berita begini bisa buat saya lebih semangat lagi. Ada juga yang seperti Pak Guru saya itu Pak Suryandaru, dulu beliau pernah di sini itu dia kuliah Keluar dari sini kuliah? enggak, dia total ya nggak lihat, dia S1 S2 sarjana hukum, terus S1 bahasa Inggris, habis itu dia sekarang mau ke Australia ambil S2 bahasa Inggris. Itu dia itu inspirasi ya. Jadi itu kadang-kadang kalau kayak orang saya kalau ingat dia kadang saya semangat lagi. Yang penting kita tidak pernah putus harapan ya, kan? Sampai ajal menjemput kita harus tetap semangat, tetap berjuang, positive thinking, berjuang, selalu berprasangka yang baik dan bersyukur, itu saja. Seperti itu. Pokoknya apapun itu kita jalani, pasti di depan nanti itu ada hikmah yang kita tidak duga gitu. Di sini juga teman-teman juga semua ya, sebenarnya di sini teman-teman tuh kalau kita bisa lihat, mungkin kalau kamu bareng saya di dalam tuh ya ceria juga, alhamdulillah ya, selalu benar-benar menikmati. Seperti saya merasa saya hidup ada dunia di dalam dunia gitu. Ada dunia di dalam dunia gitu. Jadi oke. Jadi ketika nanti lulus dari sini atau sudah selesai dari sini, kita kembali ke masyarakat itu, paling tidak kita punya mental sudah berbeda lah sebelum cara memandang dunia sudah berbeda. Maksudnya kalau dulu kan kita tuh selalu merasa terpuruk, depresi atau bagaimana itu di hidup saya ke depan gitu. Tapi sekarang kita punya sudut pandang lain, kita bisa fine aja loh gitu, jalan santai saja gitu. Orang ngajak diskusi, mari diskusi, jalan-jalan. Jadi saya juga ini kan di Kudus, saya ke Pati gitu, saya sendirian gitu, pakai tongkat ya, sendirian pakai tongkat. Itu memang diajarin karena kita kita harus bisa mandiri gitu. Jangan terus bergantung atau apa. Sebenarnya kita mungkin tidak untuk dikasihani, tapi diberikan kesempatan atau mungkin peluang tetap berkarya gitu, berkarya atau di dunia kerja, berkarya gitu, yang kira-kira memang dia itu sesuai dengan kita lah ya, sesuai dengan kita. Kita mungkin ya itu dikasih kesempatan, tapi insya Allah dengan kemajuan teknologi atau kita bisa lah dapat berita dari YouTube gitu seperti handphone ini kan. Saya juga baru tahu ya dari teman-teman itu, mata nggak lihat juga bisa main handphone bagaimana gitu. Ternyata ada setelannya, bisa bicara gitu kan. Makanya saya bisa balas WhatsApp kamu meskipun nggak lihat, tapi bisa kita chatting gitu kan. Karena di setelan Android itu ada namanya talkback, itu bisa diaktifkan, nanti bisa mengikuti TTS. Itu yang kita bisa cari informasi. Ya, mudah-mudahan
saya minta doanya kamu juga agar kita selalu dikasih kemudahan. Iya. Kamu juga jangan patah semangat. Iya kan? Iya. Ya sampai yang punya keterbatasan tapi tetap berjuang kan, motivasi tersendiri buat saya. Maksudnya kayak kamu kok normal tapi nggak semangat kan lucu gitu kan. Sedangkan yang punya keterbatasan aja tetap berjuang gitu. Nah, kalau kita sebagai manusia biasa itu lihat hal yang indah-indah itu yang jelas nyata indah. Tapi kalau kita lihat secara ini seperti begini, kita dikasih bunga, Iya. itu jelas indah gitu, iya kan? Iya. Jelas indah, hal-hal yang indah memang indah gitu. Buat dikasih bunga, kalau kekasih kita kasih kotoran mungkin dia marah gitu. Nah, tapi kalau hadiah dari Allah kan kita tidak bisa samakan. Mungkin ini memang bisa jadi ini kado yang indah, karena memang waktu itu saya pas sakit itu kebetulan juga pas di bulan-bulan ulang tahun saya gitu. Ya mungkin bisa jadi juga kado yang indah gitu. Karena memang yang kadang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Orang lain. menurut Allah gitu. Oh gitu ya. Oh iya. Tapi kalau menurut Allah itu baik, nah itulah yang terbaik. Dan yang menurut kita jelek belum tentu jelek menurut Allah. Nah, itu. Makanya kita harus bisa mengartikan ini. Saya tetap mensyukuri ya Tuhan, ya Allah kan, ini titipan yang luar biasa itu. Seperti itu. Ini saya harus bisa gitu. Ibaratnya saya harus bisa memegang kepercayaan yang Engkau berikan. Bagaimanapun caranya, dengan kesabaran, bersyukur dan berusaha. Iya kan? Iya. Seperti itu. Harus percaya bahwa ini yang Allah kasih. Itu waktu saya di opnam itu di rumah sakit itu masuk itu masih bisa lihat gitu. Begitu pas keluar dua-duanya sudah dikenal, sampai saya salaman itu sampai tanya ini siapa. Teman-teman meneteskan air mata, bilang sudah tidak usah, jangan menangis. Ini jangan menangis. Dari ribuan mungkin ya, ribuan mahasiswa hanya satu orang yang begini. Maksudnya ya positive thinking bahwa Tuhan percaya dengan saya. Doakan saya biar Tuhan berjalan. Doakan saya biar memang bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan hidup, bahkan mungkin bisa jauh lebih baik. Sekarang alhamdulillah saya bisa tertawa, tersenyum gitu. Saya percaya bahwa di hari depan lebih cerah dan bersyukur. Ya, pokoknya kamu juga harus tetap semangat. Saya juga terima kasih kamu datang jauh-jauh dari Jogja sini ya. Ya bagaimanapun aku juga merasa berutang budi sampean kan, yang awalnya ibarat aku berani ke Jogja itu kan ada kakak kelas aku, ada senior aku yang ibaratnya sama-sama di pondok pesantren kan awal-awal juga nginep di tempat sampean juga. Jadi ya ketika kehilangan kontak sama sampean itu gimana ya, maksudnya ya bertanya-tanya gitu. Jadi ketika kemarin dapat ya saya kayaknya harus secepatnya ketemu gitu. Ya apa ya, obat rindu itu kan ya nggak ada yang lain selain ketemu gitu kan. Jadi kalau sudah ketemu tuh sudah ada rasa yang terobati gitu. Yes, intinya kamu ya, kita kan
yang saya hidup ini kan segi fisik ya, fisik mana ada fisik, terus ada psikis. Fisik fisik boleh ada keterbatasan, tapi psikis kita harus jernih ya. Psikis ini harus, kalau air itu bening jernih gitu ya, harus jernih dengan prasangka yang baik, bersyukur, mengucapkan terima kasih sama tukang SPBU saja itu rasanya bikin hati itu damai. Mengucapkan terima kasih saja, apalagi ketenangan gitu ya. Apalagi selalu bersyukur. Makanya saya terima kasih. Saya dari Jogja ke sini naik motor sendiri ya. Aku baru Sabtu kemarin dari Jogja Banyuwangi jemput adik aku. Kalau dipikirkan Jogja Banyuwangi itu 500 hampir 600 kilo. Sini kan bagiku semuanya ya bukan halangan sih gitu. Apalagi ya aku merasa sama aja sudah kayak keluarga sendiri, maksudnya kayak lulusan pesantren Al-Kautsar kayak keluarga sendiri gitu. Ya guys, dulu saya sama ini pernah di pesantren di Papua, di Al-Kautsar ya, di Sentani. Nah, dari situ kita bisa awal perkenalan sih. Bisa kenal sampai sekarang. Ya, pokoknya mudah-mudahan ada hikmahnya ya dari video ini yang punya fisik seperti saya, batasan, bisa jadi inspirasi teman-teman ya, biar bisa semangat gitu, lebih semangat lagi ya, mengarungi hidup gitu. Pokoknya jangan dipikir yang beratnya dulu. Ibaratnya kalau ada masalah, kalau ada menghadapi sesuatu, jangan dipikir yang beratnya dulu, tapi sedikit-sedikit saja. Nanti lama-lama insya Allah selesai. Seperti mungkin ibaratnya mungkin kalau guys seperti mungkin mau menghafal ya surat-surat atau mungkin hafal undang-undang gitu, satu buku atau apa gitu, jangan dipikir langsung berat 3 lembarnya atau, tapi lihat per ayatnya saja, fokus satu ayat sedikit, nanti tidak terasa akan selesai. Atau kita melihat sesuatu yang besar di rumah gitu, kalau banyak uang ya, wah besar, jangan dipikir rumahnya yang besar, tapi pikir dulu batunya dulu satu-satu, nanti akan jadi seperti itu. Pokoknya masalah yang kita lihat besar, kita berusaha mensederhanakan itu, sederhanakan biar kita bisa jalani gitu ya. Juga buat guys yang lagi nonton, saya minta doanya itu buat teman saya ini. Ya dia bikin video ini kan buat inspirasi. Kalau teman-teman yang dapat inspirasi, ya kami minta doanya gitu ya. Kami juga mendoakan kalian biar kalian selalu dapat kemudahan, urusan rezeki semua juga sehat juga. Kita juga sama, saya juga, kita saling mendoakan. Seperti itu mungkin ya. Jadi begitulah teman-teman semua. Jadi selain beliau adalah senior saya di pondok pesantren di Papua dulu, beliau juga senior saya di kampus Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Jadi niat saya untuk membuat video ini ya sebagai inspirasi atau semangat lah ya untuk kita yang normal tapi kok malas-malasan dalam berjuang. Itu loh, ada teman-teman lain yang punya keterbatasan tapi tetap berusaha untuk berjuang gitu ya. Tidak putus asa,
tetap berusaha lah, tetap berusaha berikhtiar bagaimana hidup ini tidak menggantungkan sama orang lain, hidup ini bisa mandiri, ya bisa berdaya lah, bisa berkarya. Mungkin barangkali closing statement. Oh iya, ya seperti itu ya. Guys, jadi apa, kalau kalian lihat saya tidak lihat kalian ya, saya tidak lihat kamera gitu. Gitu ya. Ya, beda dengan 2013 dulu ya. Lihat. Jadi inilah kehidupan guys. Jadi kalian akan menemukan mungkin masalah ataupun kejadian-kejadian yang di luar dugaan kalian, ataupun yang mungkin menurut kalian itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, dengan hati kalian. Tapi percaya bahwa itu adalah kenyataan dari hidup yang harus kalian jalani, dan itu ada sesuatu hikmah. Kalau Bang Iwan bilang ambil hikmahnya, ada pelajaran. Kan hidup itu yang namanya bahagia, happy, sama sedih, menangis ya. Ibaratnya dua jari, satu bahagia, satu sedih. Itu kita mau pilih yang mana, itu tergantung dari kita gitu. Jadi kita mau lihat sudut pandang yang mana. Jadi kita ada, memang kalau ada kan ada sudut pandang yang satu yang sedih, ada sudut pandang yang bahagia ya. Jadi selalu saja kita memilih sudut pandang yang positif, sudut pandang yang bahagia. Seperti mungkin kita merasa mungkin kita dipilih, mungkin guys yang sering berorganisasi ataupun dipercaya siapa bos atau siapa, mungkin dipilih gitu ya. Terus kita merasa bahwa kenapa sih mereka pilih saya gitu, kok tambah-tambahin kerjaan saja, saya ini sudah repot gini-gini gitu, kok ngerepotin orang aja, saya ini rasanya begini-begini ya kan. Akhirnya kita susah sendiri gitu, karena hati kita sendiri yang buat kita susah gitu. Tapi kalau kita pilih sudut pandang yang lain, mereka pilih saya gitu, berarti mereka ada yang hal lain yang mereka lihat dari saya, berarti mereka percaya dengan saya. Baiklah, saya tidak akan mengecewakan tanggung jawab yang mereka berikan. Karena kuda kalau dipecut dia akan berjalan semakin kencang, berlari. Kuda itu kalau dipecut dia akan berlari semakin kencang, bukan dipecut malah mati. Pair kalau ditekan, ketika lepas dia akan loncat semakin tinggi. Makanya hal-hal yang ada kita hadapi, kita harus lihat dari sudut pandang yang positif gitu. Kadang saya juga sama teman-teman juga yang dulu pernah dari kecil main sama-sama, waktu mata masih bisa melihat, itu gampang aja kadang kalau lagi susah gitu, apa ya sudah bro gitu, jalani aja. Kalau kamu lagi susah atau apa, kamu ingat saya ya bro gitu, kamu ingat saya, mudah-mudahan kamu ingat saya, kamu bisa kuat lagi. Oh iya ya, Faris aja kayak gitu ya, berjuang ya, bisa kalau jadi dia bagaimana gitu, itu kan pasti ada di pikiran orang gitu. Mudah-mudahan itu bisa buat dia, oh iya jadi beban saya, ternyata beban saya lebih ringan ya, seperti itu ya. Itu tapi yang terutama sekali memang ibadah ya, dekatkan diri sama yang Maha Kuasa. Pokoknya tipsnya itu, kalau ada hal yang buat pikiran kita negatif, buang. Racun yang mengganggu, buang. Banyak olahraga sama ibadah, seperti itu guys. Begitulah pemirsa obrolan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang dibagikan beliau menginspirasi dan memberikan motivasi untuk bahwa hidup itu harus berjuang. Keterbatasan bukan alasan untuk kita tidak ngapa-ngapain, tapi ya keterbatasan itu harus
Kadangkala sebagai kita bisa membuatnya sebagai alasan untuk terus berjuang, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Hidup itu harus berdaya walaupun di tengah-tengah keterbatasan. Demikianlah pemirsa atas obrolan kita pada sore hari ini. Apabila ada salah kata, salah ucap atau salah tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya guys, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Begitu ya, YouTube ya. Ya begitulah pemirsa atas obrolan kita pada sore kali ini. Sekali lagi, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi di video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.